Recording is on. Halo, Gerak. Kedengeran? coba Oke. lanjut. Ya, hari ini saya akan Ya, kedengeran. Ya, ya jelas. hari ini saya akan coba membahas mengenai forex ya, dasar-dasarnya. Bagaimana? Jelas, Kedengeran? jelas, Oke. jelas. Ya, oke lanjut. Forex itu, oke, videonya ya saya matiin. Tapi nanti share-nya dari Bro Budi ya, tolong share ya. Saya kayaknya nggak bisa share ini. Siap. Oke, forex itu apa sih forex? Forex itu panjangan dari iya. Iya. Oke. Ya, ini problem. Udah jelas ya? Ini apa yang kita tahu sih tentang forex? Yaitu pertukaran seperti kita datang ke money Recording has putus-putus. Ya. Masih putus ya? Oke, saya lanjutkan. Menukar itu juga salah satu transaksi forex. Menjual rupiah dan membeli US dollar. Oke. Kalau mengenai volume transaksi harian, itu kita bayangkan antara New York Stock Exchange, yaitu saham New York, dengan forex. Itu recording is on. transaksi forex itu jauh lebih besar daripada transaksi di saham New York. Ya. Nah, biasanya nilai mata uang suatu negara itu kan berubah-ubah. Nah, pergerakannya itu merupakan gambaran terhadap perekonomian negara tersebut. Ya, misalkan ada suatu berita negatif mengenai negara tersebut misalkan, dan nilai tukar mata uang negara tersebut menjadi melemah terhadap mata uang lain. Begitupun sebaliknya. Itu cuma contoh sebagai kecil saja. Lalu kita di forex juga mengenal major currency. Major currency itu artinya mata uang yang dimiliki negara-negara maju, yang biasanya ditransaksikan secara luas. Nah, ini next contohnya beberapa mata uang dunia yang diperdagangkan di pasar forex. Di sini ada US dollar, euro, yen, pound sterling, Swiss franc, dolar Kanada, dolar Australia, dan dolar New Zealand. Masing-masing ada simbolnya sendiri-sendiri. Lalu di forex kita ada mengenal leverage. Leverage itu artinya daya ungkit. Apa gunanya daya ungkit? Misalkan begini, misalkan kita mau transaksi di money changer, kita ingin membeli US dollar sebesar $1.000, maka kita perlu dana sebesar kira-kira 14.300 misalkan, dikali $1.000, berarti kita butuh kira-kira 14,3 juta rupiah. Nah, dengan adanya leverage di forex, kita bisa menggunakan dana yang relatif kecil.
Dan kita bisa melakukan transaksi dengan nilai yang lebih besar. Tapi ya ada plus minusnya juga dengan leverage ini ya. Kita bisa melakukan transaksi yang lebih besar, tapi resikonya juga besar. Lalu di sini kita ada mengenal margin. Margin itu adalah jumlah uang yang harus ada di saldo akun kita di broker forex. Jadi misalkan kita ingin transaksi jual atau beli terhadap suatu mata uang lain, nah kita harus punya margin yang cukup untuk melakukan transaksi tersebut. Oke. Nah, di sini ada contoh, misalkan broker forex dengan leverage 1:100. Jadi kalau misalkan kita mau transaksi senilai 100.000 US dollar, dana yang dibutuhkan itu sebesar hanya 1.000 dolar dibandingkan kita dengan transaksi dengan leverage 1:1. Nah, uang yang sejumlah 1.000 itu biasa kita sebut margin. Sedangkan yang sebesar 100.000 dolar itu disebut contract size. Ya, jadi kita bisa melakukan transaksi yang lebih besar daripada transaksi normal dengan leverage yang lebih tinggi. Nah, lalu masih kedengaran? Suaranya kedengeran tapi slide-nya hilang. Gak apa-apa, If, jalannya dulu. Oke. Ya. Kalau di forex kita mengenal istilah two-way opportunity. Artinya apa? Artinya kita bisa mendapat keuntungan dua arah. Artinya misalkan harga naik, kita bisa mendapatkan keuntungan. Pada saat harga turun pun kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Asal kita open posisi dengan benar. Misalkan kita buy sekarang dengan harga 1.0500, lalu harga naik, artinya kita udah profit. Tapi kalau misalnya kita buy lalu harga turun, itu artinya kita udah loss. Ya, tapi profit dan loss ini kita masih belum bisa pastikan kita profit atau loss selama posisinya masih open. Ya, kalau misalkan posisi sudah close, baru kita bisa dikatakan profit atau loss. Artinya sudah direalisasikan. Lalu kapan kita bisa melakukan transaksi forex? Nah, forex itu kan perdagangan mata uang dunia. Masing-masing negara mempunyai pasar jam buka dan jam tutupnya masing-masing. Nah, oleh sebab itu di forex kita bisa melakukan perdagangan itu selama 24 jam dan 5 hari dalam satu minggu. Ya, dari Senin sampai Jumat. Kalau dari Senin kira-kira jam 4 pagi itu udah mulai buka, dan hari Jumat sekitar jam 3 atau jam 4 subuh itu tutup. Hari Sabtu. Jadi Jumat masih open, hari Sabtunya. Sabtu subuh udah tutup. Nah, di sini kita bisa lihat ada pasar Sydney, Tokyo, London, dan New York. Dan ini masing-masing mempunyai jam buka dan tutupnya berbeda-beda. Tapi selama 24 jam ini pasti ada yang buka. Oke, lalu di forex itu ada namanya pair. Pair itu artinya pasangan mata uang. Jadi ada dua pasang, misalkan antara rupiah dengan US dollar. Berarti itu perbandingan harga antara US dollar dan Amerika.
Nah, di forex ini kita mengenal ada major currency pairs. Artinya apa? Kalau major currency pairs itu semua pasangan mata uang yang berpasangan dengan US dollar. Itu namanya major currency pairs. Kalau selain itu, misalkan nggak ada US dollarnya, misalkan euro dengan pound sterling, euro GBP. Nah, itu tidak termasuk major currency pairs, termasuknya minor. Nah, minor atau cross currency pairs. Jadi di pasangan mata uang tersebut itu tidak ada US dollar. Itu namanya cross currency pairs. Nah, total pasangan mata uang ini kalau dipasangkan itu ada 28 pair. Ya, di luar emas. Dan kita bisa memperdagangkannya itu setiap saat, kapan saja, selama 5 hari dalam seminggu, 24 jam. Nah, di sini saya juga nggak terlalu untuk bid dan ask, mungkin udah pada tahu, ya. Di sini ada spread juga, kita di forex itu ada spread, seperti kita ada pada saat kita mau beli dolar, itu pasti ada selisih kurs antara jual dan beli. Dan di forex ini namanya spread. Misalkan kita beli di 4.300, lalu jual di beli di 14.300, jual di 14.400 misalkan. Itu ada selisihnya 100 rupiah. Nah, itu adalah spread. Makanya nih kalau misalkan kita pada saat pertama kali transaksi open posisi forex, begitu kita klik buy atau kita klik sell, itu pasti minus. Minusnya itu apa? Minusnya itu adalah spread. Ya, jadi kita mesti memperhitungkan spread kalau kita mau memperhitungkan profitnya. Tapi itu tidak masalah, karena biasanya kita trader forex itu biasanya menggunakan software. Softwarenya itu yang umum adalah MetaTrader, ya. Di sini ada MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, kebetulan nih saya nggak ada contoh screenshotnya. Nanti bisa dilihat, ya. Tapi yang umum adalah MetaTrader versi 4. Oke. Sebenarnya sih cukup simpel ya untuk forex ya. Kita cuma tahu buy sama sell sama close. Jadi kita pada saat kita sudah buy, kita lihat posisi kita misalkan sudah menguntungkan, kita mau close ya kita close. Begitu pula sell. Pada saat kita sell, kita lihat posisi kita udah menguntungkan, kita bisa close kapan aja. Kalau nggak di close pun bisa, itu bebas, masing-masing trader beda-beda. Ya, tekniknya beda, semuanya beda. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ada contoh tampilan MetaTrader 4. Mungkin kurang jelas ya, tapi softwarenya kira-kira seperti ini. Di sini ada pasangan mata uang. Ada juga pilihan time frame. Oh ya, di forex ini juga mengenal ada 3 grafik. Salah satunya yang paling umum itu candlestick. Candlestick ini saya rasa ini sama seperti di saham, ya. Dalam satu candlestick kita bisa melihat harga pembukaan, harga tertinggi pada saat itu, harga terendah, dan harga penutupan. Kalau misalkan kita di time frame, misalkan H1 itu artinya 1 jam. Dalam satu candle itu, dia mengandung harga selama 1 jam. Dalam 1 jam itu opennya di berapa, harga paling tingginya berapa, harga paling rendahnya berapa, dan harga close-nya berapa. Dalam satu candlestick itu memuat 4 harga.
Nah, bisa dilihat nih di sebelah kiri. Open, high, low, close. Oke. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan? Nah, di sini ada beberapa mata uang nih. Kalau kita tampilkan semua, ini ada 28 pasangan mata uang di luar emas XAU. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, dipersilakan kalau ada yang pertanyaan yang mau nanya atau ada yang kurang jelas atau yang lain pun juga oke. Mungkin gua akan coba tambahin sedikit ya, Is ya. Sebenarnya itu di dunia itu yang paling simpel adalah ada dua. Satu adalah direct currency, yang nomor dua adalah indirect currency. Bedanya apa sih? Nggak usah kita pikirin atau kita hafalin. Nomor satu yang kita harus tahu adalah kayak sekarang 1 US itu berapa rupiah sih? Jadi kalau ada orang yang menyebutkan 1 US itu berapa dalam mata uang lain, itu namanya direct currency. Yang termasuk direct currency yang terkenal itu adalah 1 US berapa misalkan yen, 1 US berapa misalkan ke rupiah, itu direct. Tapi pada saat yang indirect itu hanya ada 4 yang terkenal ya. Kayak tadi Is bilang misalkan major currency, ya ini cuma ada 4. Empatnya itu Australian Dollar, New Zealand atau kita sebutnya Kiwi, Great Britain Pound Sterling itu GBP, yang terakhir ada Euro. Nah, indirect ini adalah terbalik dari yang tadi gua sebut. Jadi orang-orang biasa bisa bilangnya itu 1 US itu berapa sih mata uang lain. Kalau ini 1 Euro itu berapa sih US-nya? Satu New Zealand Dollar atau Kiwi berapa sih US-nya? 1 Aussie itu berapa sih US-nya? Atau 1 GBP itu berapa sih US-nya? Bukan berarti bahwa satu currency ini lebih tinggi selalu dibanding US, enggak. Aussie sama New Zealand itu di bawah dari US. Jadi 1 Aussie itu cuma dapat 0, misalkan sekarang sekitar 0,76 US. Nah, hal seperti itu aja yang kita harus tangkap pertama kali. Nah, kalau dari forex yang tadi yang ditampilkan Is itu dari margin trading, itu levelnya memang lebih tinggi. Kalau kita tanya, Is, lu kenapa sih ini bisa margin trading? Kita tanya nih misalkan lu punya duit 100.000. 100.000 itu bisa 10 kali transaksi. Jadi limit yang bisa lu transaksi ini itu adalah sampai $1 juta ekivalen yang bisa lu beli atau transaksi. Kenapa sih bisa 10 kali? Nah, 10 kali itu adalah 10%. Nah, 10% itu kenapa begini? Volatility dari forex yang lu mainkan itu diharapkan adalah 10%. Gerakan atas sama bawahnya, makanya lu dikali bisa 10% atau dalam refleksinya itu adalah 10 kali gitu. 10 kali dalam TKT misalkan ya udah lu 100.000 dikali 10 berarti 1 juta. Setiap percentage untuk margin trading ini itu akan setiap saat bisa berubah-berubah tergantung dari volatility dia punya marketnya gitu. Oke, yang lain kalau mau nanya dipersilakan, apapun juga boleh ya. Is, ada pertanyaan dari Bro Rodeo. Oke. Apakah nilai di forex sama dengan nilai falas bank-bank? Oke. Kalau bisa saya jawab ini lebih kurang sama artinya. Kalau di forex itu dia real time. Pada saat setiap detik pasti berubah. Kalau di bank-bank itu perubahannya nggak secepat di forex. Ya, misalkan di BCA, pagi misalkan 14.300 1 US-nya. Nah, mungkin perubahannya, mungkin siang jam 11 atau jam 12 atau jam 1 itu baru berubah. Nanti sore mungkin berubah lagi pada saat mau penutupan. Tapi kalau misalkan di Forex, kita bisa lihat dari grafik. Setiap detik itu grafik pasti berubah, harga berubah. Jadi kalau misalkan mau real time, itu di Forex lebih real time. Tapi lebih kurang sama, nggak beda jauh. Oke, Is, tambah sedikit. Oke. Kalau si Rodeo, misalkan kita lihat ya, yang di screen, baik yang berbayar ataupun yang gratis biasanya delay lebih lama sedikit lah. Itu jelas berbeda dengan yang ada di bank. Kenapa gue bilang jelas berbeda, walaupun beda sedikit. Kenapa? Karena yang kita lihat di screen itu adalah harga interbank.
tentu aja bank itu kalau misalkan ngambil dari situ ada mau untung kan, makanya dia harganya lebih mahal sedikit, atau pada saat kita mau jual dia beli harga kita lebih murah sedikit. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau kita mau trading forex, pertama-tama mungkin lebih kurang mirip seperti saham. Kita harus punya akun, punya account. Kalau di saham mungkin di sekuritas ya. Kalau di forex ini kita harus membuka akun di broker. Nah, si broker ini penghubung antara trader dengan market. Jadi kita nggak bisa langsung ke market, kita harus melalui broker. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, satu lagi, kalau di forex kita nggak perlu takut. Di forex itu ada namanya account demo, itu free. Semua broker itu pasti ada menawarkan account demo. Account demo itu kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk trade, dan hasilnya pun datanya real time. Jadi itu free. Oke, ada lagi? Nah, saya pernah dengar masing-masing forex ada jam-jam yang sangat volatil dan tapi ada juga yang slow. Iya. Di forex itu juga pergerakan harganya itu juga tergantung dari perekonomian di negara tersebut. Misalkan, contohnya misalkan kemarin Donald Trump nge-tweet. Nah, itu bergerak harga. Jadi itu seperti fundamental ya. Berdasarkan news juga. Itu harga bisa bergerak volatil untuk news. Is, tambahin dikit ya, Is. Boleh? Oke, RJ. Kalau dilihat memang jam-jam trading ini cuma ada 3 biasanya yang kita simple inget ya. Nomor 1 adalah jam Asia, karena kita di Asia nih ya. Asia, nomor 2-nya itu adalah jam Eropa. Setelah Eropa biasanya ada jam yang namanya Amerika, 3 jam ini. Jadi boleh dibilang benua atau gimana, pokoknya ada 3 jam ini. Kalau kita tahu banyak sekali itu kalau untuk decision mereka selalu ngomongnya itu bicara selalu Tokyo time. Kenapa sih kok Tokyo time? Kita kan penasaran juga ya, termasuk gua nanya seperti itu. Nah, si Tokyo time ini mereka itu merasa bahwa Tokyo itu mewakili 2 market. Jadi pada saat Tokyo itu sebelum tutup, maka market lain buka. Jadi kalau bahasa kerennya adalah one broker close, the other broker open atau the other market open. Nah, pada saat ini mungkin terjadi banyak transaksi yang due. Jadi due-nya itu oke, jam 1 jebret, oke lu ke convert apa enggak, atau enggak oke lu bayar apa enggak, seperti kayak gitu. Nah, ini yang paling simple dalam arti kata mungkin belum ada pergerakan dari statement, belum ada gerakan dari report atau ada major yang bikin rush atau apa enggak, tetapi setiap saatnya tentu saja begitu market ini berjalan sepi, slowing down, mendadak Fed-nya bilang oke, gua naikin bunga, pasti forex akan bergerak. Bukan hanya forex, market lain pun akan bergerak, misalkan market saham dan yang lainnya. Itu. Oke. Ada dari Bro Edi. Kalau broker yang bagus seperti apa kriterianya? Broker yang bagus. Sebenarnya nih pertanyaan sulit-sulit gampang. Salah satu kriteria kita bisa lihat si broker ini umurnya udah berapa lama. Biasanya kalau broker-broker yang scam, artinya dia mau nipu, itu biasanya umurnya nggak lebih dari 5 tahun. Jadi mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan brokernya udah lebih dari 5 atau mungkin bahkan lebih dari 10 tahun, itu boleh. Nah, saya pernah dengar broker yang ada bisa makan uang kita.
Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu biasanya broker-broker kecil atau broker-broker nakal ya. Itu makannya seperti apa nih? Saya masih kurang paham. Karena pada saat transaksi itu kan yang transaksi buy atau sell kan kita, si trader. Nah, maksudnya nakal ini bagaimana ya? Maksudnya yang bisa makan uang kita itu. Apakah tiba-tiba kita nggak open posisi, tiba-tiba ada open posisi atau bagaimana? Dibuat kena MC. Oke, dibuat kena MC itu yang open posisi siapa? Si tradernya atau ada orang lain? Misalkan misalkan kalau sekarang kan lagi ramai nih, ada perusahaan-perusahaan yang bisa mengelola uang di pasar forex dengan menjanjikan dalam tanda kutip ya keuntungan yang kira-kira mungkin 1% per hari atau mungkin 10% per bulan seperti itu. Nah, biasanya kalau mereka mau menipu uang kita, biasanya itu pasti ada kerjasama dengan si broker. Karena kan yang men-trade uang kita itu kan si company tersebut. Kalau misalkan dia nggak ada kerjasama dengan si broker, pada saat kita MC, uangnya itu kan nggak masuk ke company itu. Jadi pasti biasanya kalau yang mau scam itu pasti ada kerjasama dengan si company itu, antara company dengan si broker. Broker yang sering dipakai di Indonesia. Broker Indonesia sih ada sih beberapa. Cuman sih ada, kalau saya lihat itu kekurangannya banyak. Salah satunya kita deposit harus ada yang minimal 100 juta. Mungkin sekarang ada yang 10 juta juga bisa. Tapi biasanya biayanya juga besar. Biasanya. Makanya biasanya orang-orang Indonesia atau trader-trader biasanya menggunakan broker luar. Seperti itu. Ada lagi yang ini, broker yang sering dipakai di Indonesia. Yang seperti saya bilang tadi, itu broker-broker luar biasanya. Yang oke. Kalau yang oke menurut saya ada beberapa, misalkan ya FXDD, FX Pro, IC Market mungkin. Yang broker-broker besar yang udah lebih dari 10 tahun yang saya bilang tadi. Anda juga, tapi itu biasanya spreadnya agak besar, spreadnya agak lebar antara jual dan beli, dan juga biasanya ada komisi, seperti itu. Halo, Oke, ada lagi? boleh tambahin sedikit kedengaran nggak suaranya? Jadi jelas ya. Backgroundnya musik ya? Iya. Udah, ntar dulu dah. Nggak apa-apa, masih kelihatan, masih jelas sih. Oke, masih jelas. Masih jelas ya. Ya, jadi nambahin sedikit bedanya kalau beda sedikit dengan saham. Kalau saham itu kan seperti ini ya. Saham itu marketnya ada pusatnya. Jadi pembeli, penjual itu ada di tengah-tengahnya. Kalau di Bursa Indonesia itu ya Bursa Efek Indonesia. Kalau di Australia ada lagi Australia bursanya seperti itu.
Nah, terus kalau forex itu kayak begini gambarnya, kelihatan nggak? Jadi kalau yang forex itu marketnya itu seluruh dunia tuh nyampur, nggak ada satu central marketnya. Jadi kalau tadi itu masalah jam-jam market yang dibahas itu, mulainya pasar itu kan dari New Zealand, Australia lah, Australia Open, atau selanjutnya itu yang dibilang Asia Open itu yang besarnya itu Tokyo Open istilahnya. Makanya setelah itu Tokyo selesai, lanjut ke Eropa, itu yang GBP, Euro segala macam. Setelah itu dilanjut jam 8 malam itu Amerika. Jadi kalau ngomong rame itu ya kira-kira pasar Eropa, Asia lah, Asia tapi nggak terlalu. Asia tuh Tokyo itu jadi sekitar kira-kira jam 7 pagi. Mulai rame itu biasanya jam 2 siang Eropa sama malam. Sekitar jam 8, jam 9 malam itu Amerika Open. Jadi itu mengikuti bursa sahamnya dari pasar itu sendiri. Jadi pasar bursanya jam berapa ramenya ya itu segitu juga forexnya, karena kan sama-sama walaupun ini market 24 jam yang tetap menggerakkan pasar itu adalah manusianya yang tetap punya jam kerjanya, jadi ya tetap jam kerjanya ngikutin seperti itu. Terus kalau broker forex itu bagus mana, kita biasanya sih dengar dari temen aja, seperti kayak yang Is bilang itu, yang FXDD, XM Global atau apa. Tapi kalau kita ngomong kalau kita baru pemula seperti kata Is, itu pakai demo aja udah nggak masalah gitu. Nah terus mulai lebih kita mau buka real, bolehlah kita broker yang kecil-kecil aja tuh nggak apa-apa. Ibaratnya kalaupun duit kasarnya nih, duit kita hilang tuh nggak sampai banyak lah. Kalau kita uangnya udah mulai banyak, udah katakan udah 1.000, 2.000, bolehlah kita cari broker-broker yang benar. Tapi kalau FXDD sendiri buka akun itu kalau nggak salah 250 US dollar udah bisa. Seperti itu kira-kira. Ini nilai karena forex itu kan bisa jual dulu baru beli. Jadi dua arah. Kalau kayak saham Indonesia kan beli dulu bisanya cuma satu arah, kalau naik, kalau beli harga naik kita jual. Kita nggak bisa jual dulu baru beli. Kalau yang sebenarnya di bursa-bursa lain saya nggak tahu ya, tapi kalau yang misalnya di Amerika itu saham pun sebenarnya kita bisa jual dulu tanpa kita punya barangnya. Ini kalau ngomong saham. Nah kalau forex juga seperti forex lain lagi lah, tapi forex itu jual dulu di harga tinggi, kita tahu kita perkiraan kita mau turun, kita jual dulu, harganya turun kita bisa beli. Gua tambah dikit ya. Silakan. Kalau yang tadi ditambah, yang dinamakan misalkan kita bisa menjual dulu, terus nanti kita beli dulu, itu basically sebenarnya berlaku untuk di saham maupun forex. Di saham itu kita bahasa kerennya disebutnya namanya short sell. Jadi kita nge-short bahasa kerennya. Jadi gua nggak punya barang nih, gua jual dulu nanti dengan ekspektasi gua jual banyak, harga turun, gua beli di bawah, beli murah. Itu di Jakarta, di Indonesia itu dulu diperbolehkan. Sekarang pun diperbolehkan, tetapi dengan beberapa syarat yang panjang kali lebar. Jadi istilahnya pada saat lu minta proposal, approval, segala macam itu lama sekali. Jadi sekarang itu jarang sekali dilakukan seperti itu. Oke, saya ngejawab sedikit yang tadi tanya, ini yang nipu bagaimana sih? Simple, kalimat pertama yang kalian harus tanyakan kepada orang-orang yang menawarkan forex kepada Anda, baik aplikasi ataupun kita live segala macam. Satu kalimat, karena kita banyak orang IT atau komputer, lu tanya sama dia, ini sistem Anda atau aplikasi Anda, harga-harga yang nongol ini delay sepersekian detik berapa banyak gitu. Kalau dia tidak bisa menjawab antara sekian sama sekian, maka Anda hindarilah orang-orang seperti itu atau app seperti itu. Karena apa?
dalam forex ini sesuatunya bergerak dengan cepat. Jadi hindari seperti itu. Apalagi yang kayak tadi Is bilang, apabila ada orang yang menawarkan, oke, Anda akan tenang, modal Anda akan dijamin, misalkan 10.000 US, tetapi tiap bulannya Anda akan menerima 1%, 2%, 3%, atau sekian persen. Dananya kita jamin 100%, tapi uang Anda akan kita investasikan dalam forex. Hindarilah orang-orang seperti itu, karena pasti nipu. Kenapa? Di dalam investasi, baik forex maupun saham, tidak ada yang bisa menjamin Anda akan saya kasih sebulan sekian, sekian, sekian. Kalau dia bisa memberikan jaminan seperti itu, apakah itu dalam US base atau rupiah base atau pound sterling base atau apapun base currency-nya, maka dia tidak perlu menjual aplikasinya, tetapi dia meminjam uang di bank yang bunganya rendah, lalu dia investkan dalam hal-hal yang dia mau, gitu. Oke, dilanjutkan. Ya, kalau nambahin aja sih, seperti katanya si Bro Eka itu, intinya kalau kita forex itu kan kita trading sendiri. Jadi kalau ada bilang mau dapat segini itu lebih baik sih stay away aja, jangan diambil lah, jangan ikut-ikut yang kayak gitu. Kalau bedanya sih main forex nih kalau sebenarnya kan ada dua macam ya. Ada yang kita bisa ke money changer, itu fisiknya kita tuker, atau kalau enggak pakai kita punya bank, punya akun bank. Misalnya di satu bank Penin kita punya rekening Euro, punya rekening US, punya rekening GBP. Kita bisa sendiri sih, ibaratnya juga rekening rupiah, kita saling transfer antar rekening kita sendiri itu bisa. Nah yang ini dibahas Iskandar sama saya itu, kita pakai broker forex dengan margin trading. Jadi gitu kita fisiknya nggak ada, kita cuma ibaratnya di depan komputer pencet-pencet aja. Jadi kita nggak lihat fisiknya, gitu. Jadi secara elektronik lah, kira-kira gitu. Oke, ini saya mau menjawab pertanyaan dari Bro Tom. Dia menanyakan, diminta dijelaskan bagaimana sih kita bisa dapat profit pada saat harga turun dan naik. Jadi itu kan harga itu kan ada naik ada turun. Kalau di forex, misalkan kita sudah menganalisa suatu grafik, kita akan memperkirakan oh ini sebentar lagi harga akan naik, maka kita bisa pasang posisi buy. Setelah pasang posisi buy, itu kan ada posisi teropen buy. Kita lihat selanjutnya apakah harganya akan naik atau diturun. Jadi tidak selalu profit. Pada saat harganya naik, kita profit. Tapi pada saat harganya turun, itu kita loss. Tapi profit dan loss itu baru bisa ditentukan pada saat kita sudah close posisi yang kita open tadi. Jadi pada saat kita udah minus, harga turun, kita udah buy tadi. Lalu harga turun. Kalau kita close, itu kita udah loss. Tapi kalau kita belum close itu kita belum bisa dikatakan loss. Karena apa? Karena bisa jadi berapa lama kemudian mungkin harga akan naik lagi. Dan tadinya kita loss, lalu kita bisa jadi profit. Jadi seperti itu. Begitupun juga kalau misalkan kita sell. Oke, dari Bro Tom ada yang masih kurang jelas? Lalu sini RJ, siapa nih? Bro RJ itu menanyakan bagaimana kalau bot forex. Bot forex itu suatu program atau biasa orang sebutnya robot atau namanya IE atau EA. EA itu Expert Advisor. Itu bot juga. Bot itu adalah suatu program yang dibuat oleh seorang programmer dengan teknik yang sudah ditentukan oleh si programmer.
Misalkan, saya punya bot nih, misalkan berdasarkan teknik BB misalkan, Bollinger Bands. Misalkan, Bollinger Bands kan ada pita atas, pita bawah, pita tengah. Misalkan, saya mau bikin bot, kalau misalkan harga sudah menyentuh garis BB atas, maka saya akan melakukan posisi sell, misalkan. Di time frame misalkan H1 atau mungkin M30 atau H4. Nah, pada saat si harga sudah menyentuh garis BB atas, maka otomatis si program akan open posisi sell seperti yang diperintahkan. Nah, nanti pada saat itu juga kita bisa tentukan, itu juga dari programnya juga. Misalkan kita mau batasin TP-nya atau take profit-nya, misalkan take profit-nya setelah berapa pips itu close. Artinya setelah close itu berarti kita sudah profit. Atau bisa juga kita pasang stop loss. Misalkan sudah loss berapa pips, kita close. Itu artinya kita loss, minus. Nah itu bot itu banyak macam. Tergantung si pembuatnya masing-masing. Dia mau menggunakan teknik seperti apa. Jadi bot itu beda-beda. Oke, ada apa lagi nih yang mau di ini? Oke, Is, kita bahas si Tom dulu ya, soalnya dia ngetik agak rancu nih. Tom, ini kan yang kamu tanyakan itu adalah USD GBP ya, port selling ya. Sebenarnya dibalik ya GBP USD ya. Ini maksudnya kalau US turun, pada saat yang bersamaan GBP naik, boleh kamu voice gak? Jadi biar kita ngerti nih. Pada saat misalkan GBP US kita langsung angkanya deh 1,5 deh misalkan. 1 GBP 1,5 US. Kita belinya apa dulu nih? Sorry, di koreksi dikit ya. Ya. Itu kalau di forex itu kan di sini Brotom tulisnya USD GBP ya. Ya, kalau di GBP USD kan ya. Dia udah fix GBP USD. Jadi nggak dibalik-balik. Ini yang kita mesti tanyain. Gini, Tom, mudah-mudahan nih jawab ya. Kalau nggak jawab, lu cut aja ya via voice biar ngerti. Misalkan kayak tadi 1 GBP itu 1,5 USD. Berarti kalau lu punya GBP, lu jual ke USD, lu dapat sekitar misalkan lu punya 1.000 ya. Berarti kalau lu jual jadi USD lu tuh ada 1.500 USD. Nah, ini gue masih belum paham nih. Kalau misalkan GBP-nya itu naik menjadi 1,6, lu belum jual, berarti lu masih untung tuh. Karena dulu waktu lu beli 1,5, sekarang 1,6. Gitu. Jadi keuntungannya ya kira-kira dalam USD misalkan 1,5, lu punya 1.000, jadi 1.500. Karena dia naik, sekarang lu bisa dapatnya 1.600 USD. Jadi 1.000 USD pada saat lu dapat untungnya. Kira-kira jawab nggak, Tom? Maksudnya begini, kalau misalnya kan saya open posisi di USD misalnya 1.000 katakanlah, terus kan saat itu GBP-nya kan pairnya USD GBP ya misalnya. Ya. Pairnya GBP itu di kisaran 1.500 ketika saya open buy dan sudah match. Oke, Lalu posisi kemudian, lu apa dulu, Tom? Posisi lu pegang US ya? Iya. Nah ini sih Begitu nggak mungkin. ada posisi megang apa ya. Kalau di forex ini kan kita misalkan tadi pairnya GBP USD ya. Pada saat kita buy itu berarti kan kita membeli GBP, kita menjual USD. Seperti itu. Dan hitungannya lot juga. Jadi misalkan kita beli pair GBP USD di harga 1.5100 misalkan. Sebesar 0,01 lot misalkan ya. Lalu harga kan naik. Harga naiknya berapa pips? Nah nanti ada perhitungannya. Saya nggak hafal. Misalkan naiknya 10 pips misalkan. 10 pips misalkan berapa US. Nah itu kalau di MetaTrader itu udah langsung kelihatan US dollarnya berapa. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung lagi. Jadi pada saat kita posisi open, kita kelihatan kita udah profit berapa atau kita udah loss berapa kelihatan.
Nanti pada saat kita mau close, kita tinggal close saja posisi tersebut. Oh, jadi ketika kita beli satu, kita open posisi itu berarti kita cuma beli satu mata uang ya, bukan kita beli dua mata uang sekaligus ya? Enggak, Oh, satu pair. walaupun tulisannya USD GBP atau USD JPY gitu. Ya, Kalau seperti itu berarti yang kita beli yang awal atau yang akhir ya? Misalnya USD GBP, berarti yang kita beli adalah USD atau Yang awal. GBP? yang awal. Kalau kita buy GBP USD, kita buy GBP yang awal. Kalau kita Oke. sell GBP USD, kita jual yang GBP yang awal. Oke. Oh, Jadi itu gitu. pergerakannya antara dua mata uang ya. Kalau tadi pound sterling dengan USD berarti pergerakan antara dua mata uang tersebut. Jadi misalkan yen gonjang-ganjing, dia nggak ikut-ikutan gonjang-ganjing. Jadi beda-beda. Dia tergantung dua mata uang tersebut. Oh, oke. Oke. Ya, ngerti deh. Dan itu tergantung lot ya. Mm-mm. Tergantung lot yang dibuka. Maksudnya tergantung lot gimana ya? Oh, ya Nah. perkalian selisihnya dengan lot gitu kan ya? Betul. Misalkan paling kecil kan 0,01 lot. Mm-mm. Dengan 0,1 lot itu beda. Nanti misalkan pergerakan harganya sudah 10 pips, yang 0,1 itu akan 10 kali lebih besar hasilnya daripada 0,01 lot. Oh ya, oke. Ya, itu pengali doang. Oke, iya. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini ada Bro RJ. Saya kurang paham maksudnya kalau per GBP USD. Kalau GBP-nya naik, USD-nya turun. Jadinya gimana? Kalau GBP USD, kalau harganya naik berarti GBP-nya menguat atau USD-nya melemah. Ya, kalau per GBP USD harga tersebut naik, artinya GBP menguat atau USD melemah, atau bisa juga dua-duanya. GBP-nya menguat, USD juga melemah. Jadi makin naik harganya. Saya pasang posisi buy, saya profit atau loss kalau di GBP USD. Kalau Bro RJ masang posisi buy di pair tersebut, kan nanti tergantung harganya. Kalau pada saat posisi buy, harganya naik, berarti kita profit. Tapi kalau misalkan pasang posisi buy dan harganya naik, berarti kita loss atau minus. Oke, Bro Handra. Kita di sini adanya GBP USD, jadi nggak ada USD GBP. Itu udah standarnya. Euro USD juga sama, Euro USD nggak ada, USD Euro nggak ada. Ya, itu yang tadi makanya yang gua bilang pertama, indirect currency. Indirect currency itu yang major currency cuma ada 4, Euro, Pound Sterling, Aussie, dan New Zealand. Semuanya ini berapa mata uangnya terhadap US. Jadi bukan satu US berapa kiwi, enggak. Atau satu US berapa Pound Sterling, enggak. Jadi GPP, satu GPP berapa USD, satu Aussie berapa USD, satu Euro berapa USD, satu New Zealand dollar berapa USD. Ini yang namanya adalah indirect currency. Ya, terus ini saya tambahin lagi. Itu kan GBP USD atau Euro USD, itu kan udah standarnya di sana, kita nggak bisa bolak-balik. Dan USD nggak selalu di belakang, bisa juga di depan, misalkan USD Jepang. Ya, USD Jepang kan USD-nya di depan, Jepangnya di belakang. Kalau GBP USD, USD-nya di belakang, GBP di depan. Dan itu udah standar, jadi kita nggak bolak-balik. USD Jepang, jadi bukan Jepang USD. Jadi udah standar. Nah, itu Bro Budi juga bilang, kalau USD terhadap Kanada dolar juga USD-nya di depan. Terhadap Swiss franc juga. Kalau terhadap GBP dan Euro, USD di belakang. Itu udah standar. Amin.
MetaTrader connect langsung ke broker. Iya, Ya, udah. MetaTrader itu ada di server Budi, Is. broker. Iya, udah dijawab. Makasih Is. Makasih Is. Ya, sama-sama. Loh, nambahin Tanya dikit lagi. soal bot itu ya. eh, Banyak orang kan bilang bisa 70%, 80%. Tapi itu setiap bot itu belum ada satu bot yang bisa terus-terusan menang. Pasti ada tetap ada kekurangan atau kelebihannya. Jadi kalau yang biasa itu ada yang bagus kalau misalnya marketnya sedang trending gitu, atau botnya yang bagus kalau marketnya lagi sideways gitu. Jadi ada kekurangan atau kelebihannya. Jadi nggak bisa satu bot itu, belum ada lah sampai sekarang yang bisa nemuin, yang bisa terus istilahnya itu kayak holy grail gitu. Jadi udah semua pasti menang, itu nggak, tetap ada resikonya. Jadi nggak bisa dibilang itu kalau kita beli bot itu terus langsung pasti untung atau gimana. Tetap ada kondisi-kondisinya. Mungkin kalau kita punya balance-nya yang cukup kuat, jadi mungkin masih bisa tidak sampai MC seperti itu. Jadi nggak bisa yang kalau kita beli bot itu udah tinggal tidur aja terus langsung jalan, tuh nggak ada. Tetap ada resiko, nggak ada bot yang nggak ada resikonya. Apalagi bot-bot yang banyak yang gratisan tuh banyak sekali. Tetap ada semua kelemahannya. Nggak ada yang 100% bisa diandalkan gitu lah. Makanya di dunia ini kan tetap aja juga tetap manusianya yang berperan gitu. Kira-kira gitu. Oke, Bud, itu ada satu pertanyaan lagi dari Marcos di chatting. Sama ada Bro Edri tadi kalau nggak salah dia mau ngobrol. Bro Edri sebentar ya untuk Marcos dulu ya. Untuk cross position itu seperti kayak di saham aja. Kalau di saham kan misalnya beli saham di harga 1.000, kita taruh take profitnya atau apanya misalnya 1.200, di forex itu juga bisa, atau langsung kita pencet close di market saat itu juga bisa. Jadi istilahnya ada kita bikin take profit atau pencet harga di market. Waktu belinya juga sama seperti di saham. Kita mau saham Indonesia maksudnya ya, kita langsung mau beli, pencet beli di harga berapa, di forex juga bisa dibeli di harga berapa, atau jual di harga berapa, terus itu nanti kita taruh take profitnya di angka tertentu, atau kita close-nya pada saat kita lihat di market, harganya cocok, kita pencet close posisi, bisa. Kira-kira gitu. Oke, Bro Edri. Ada stop loss-nya segala macam, lebih kurang sih sama. Edri yang mana ya? Edric ya? Nanya apa ya? Iya, Edric, Bro EJ, silakan. Oke, salah dia. Pencet tadi kayaknya. Oke, ada pertanyaan lain? Satu lagi. Kalau tidak ada, kita akan moving forward ke fixed income. Nah, itu terakhir dari Bro RJ lagi. Silakan. Iskandar nih mungkin yang sering coba-coba bot ini. Nah, kalau bot ini itu biasanya seperti yang tadi Bro Budi bilang, itu bot itu ada yang cocok di pada saat market sideways. Itu profitnya bisa gede. Tapi pada saat trending kemungkinan dia nggak bisa tahan. Atau ada juga bot yang cocok untuk trending. Untuk sideways dia kurang bagus atau mungkin hasilnya kurang. Seperti itu.
Kalau referensi bot, kayaknya mesti coba-coba dah. Oke, ada lagi? Kita kasih terakhir kali. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Silakan. Oke, kita lanjut langsung nanti kita lagi siapin dulu slide untuk yang fixed income. Untuk pertanyaan dan yang lainnya silakan nanti boleh join ke WA grupnya kita. Jadi bisa kita lanjut ke sana baik pertanyaan mengenai forex, mengenai saham atau fixed income yang nanti atau market update. Biar kita masuk ke sana nanti untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sebentar kita persiapkan untuk slide-nya dulu ya.